kakak itu siapa namanya. Oke. Halo teman-teman Hima Kesehatan Masyarakat. Kenalin, nama aku Mila Puspandini. Aku Ketua Umum periode 2018-2019. Nah, di sini Kak, saya mau tanya-tanya sedikit tentang Hima. Boleh? Boleh. Oke. Nah, di sini saya mau tanya, apa saja kesibukan kakak pada saat ini? Oke, aku setelah lulus, aku sempat nganggur, tapi kemudian aku menjadi ibu rumah tangga, terus juga sekarang aku kerja di salah satu perusahaan di daerah Tangerang, dan gak lupa juga pastinya tetap ikut mantau teman-teman organisasi di Stikes. Oke. Terus di sini bagaimana perasaan kakak saat waktu ikut bergabung organisasi? Perasaan aku senang, enjoy, fun, lebih kepada menjalaninya pakai hati ya. Jadi apapun yang kita pakai hati kan lebih enak gitu ya, santai ya, lebih masuk ke hati gitu. Karena kalau kita organisasi tapi pakainya emosi, tenaga segala macam tuh kayak nggak dapet gitu feelnya. Tapi kalau pakai hati itu pasti berasa kok. Oke, baik. Terus di sini bagaimana cara kakak membagi waktu untuk kegiatan akademi dengan kegiatan organisasi? Nah, kalau kita masuk organisasi ya teman-teman, itu kita nanti akan bisa terbiasa dengan memanajemen waktu. Dimana kalau misalkan memang waktunya untuk kita kuliah, kita fokus di kelas, itu ada waktunya. Kemudian dimana kita harus fokus sama organisasi seperti rapat, kemudian mungkin ada pengabdian. Nah, nanti dengan sendirinya teman-teman akan terbiasa manajemen waktu tersebut. Oh, baik. Terus apa saja manfaat yang didapatkan setelah bergabung di kegiatan organisasi kampus sampai saat ini? Yang banyak banget tentunya, pastinya baik banget. Karena mulai dari kita bisa ngasah kemampuan soft skill kita, komunikasi kita, kemudian yang paling penting ada leadership kita, entah itu kita di organisasi dalam ataupun luar, itu sangat terasa sekali. Apalagi kalau misalkan di pandemik sekarang dan di era sekarang modern ini, kita kan benar-benar dituntut untuk bisa memimpin diri kita atau misalkan kelompok. Jadi itu sangat berguna sekali sih, dan organisasi ngebantu kita banget untuk lebih mengasah soft skill tersebut sih. Oke, baik Kak. Terus di sini apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada calon Hima selanjutnya? Dan pesan anak Hima yang akan datang. Oke. Pesan yang pengen aku sampaikan, tetap jadi diri kalian sendiri, lakuin yang terbaik, tapi jangan pernah ngerasa jadi yang terbaik. Karena teman-teman Hima sekarang adalah calon Hima ya. Iya, betul. Calon Hima sekarang adalah orang-orang terpilih yang nantinya bisa untuk menghandle, untuk membawa kemana organisasi Hima Kesmas tersebut mau diarahkan. Karena sekarang banyak banget ya yang cuman mendaftarkan nama aja, tapi untuk kontribusi dari kita ke organisasi itu nggak ada. Jadi jadilah orang yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitar. Jadi tetap semangat. Oke, baik, keren banget di pengalamannya. Oke, ditunggu pengalaman dari teman-teman semuanya ya. Oke. Halo Kak. Halo. Coba di sini kakak perkenalkan dulu. Di sini kakak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tony Yohana, alumni dari S1 Perawatan. Oh, baik. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang Hima, boleh ya Kak? Silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa saja kesibukan kakak saat ini? Kesibukan yang jelas kerja ya, menjadi alumni. Iya. Harus itu bekerja. Tapi lebih bagus bisa membuka peluang atau lapangan pekerjaan. Gitu, ya. Bagaimana perasaan kakak waktu ikut bergabung di organisasi? Pertama kali ikut bergabung di organisasi itu adalah di Hima ya. Organisasi yang pertama kali saya ikuti waktu itu di Hima di semester 2. Nah, kebetulan waktu itu memang Hima lagi proses merintis, dan waktu itu masih dipegang oleh Ketua Hima Angkatan Pertama, Kak Herani gitu kan. Kebetulan Kak Herani ini udah megang Hima dari semester 1 sampai semester 8, 4 tahun ya. Luar biasa kan. Itu akhirnya karena dia mengurus skripsi, akhirnya dilimpahkanlah ke keperawatan waktu itu angkatan di atas kakak ya, angkatannya. Karena kita ada di bawahnya, akhirnya kita dilibatkan untuk ikut bergabung. Nah, pertama kali bergabung ya bingung juga sebetulnya mau ngapain gitu kan. Sama mungkin kayak kalian pertama gabung ngapain sih gitu kan. Kayaknya ya ngalir aja, kita bergabung, ikut gitu kan. Proses merintis dan memperbaiki Hima. Dan alhamdulillah sih kesannya pada akhirnya
bangga juga ya, bangga, senang, pertama banyak teman-teman di kampus gitu kan, yang pada saat itu mungkin nggak terlalu banyak yang mahasiswanya dari kayak yang sekarang gitu. Waktu itu hanya baru ada jurusan keperawatan, terus D3 kebidanan, sama baru 2 ya waktu itu ya. 2, tapi nggak lama waktu itu semester 5 kalau nggak salah muncullah baru ada bergabung Mazda. Ya, artinya kita waktu masih nggak terlalu banyak mahasiswanya dan kenal dari angkatan 1 gitu ya sampai angkatan terakhir kita kenal akrab. Itu karena dari mana? Dari HIMA tadinya. Baik Kak, bagaimana cara Kakak membagi waktu untuk kegiatan akademik dan kegiatan organisasi? Membagi waktu, sebetulnya semua kegiatan HIMA itu kita sudah sesuaikan ya dengan agar tidak mengganggu ya, tidak mengganggu kegiatan akademik. Artinya kegiatan-kegiatan HIMA kita lakukan setelah selesai proses perkuliahan. Itu. Tapi bagaimana ketika ada kegiatan yang memang berbenturan, kita tentu koordinasi. Nah, itulah kelebihannya untuk kita yang bergabung di organisasi karena punya kedekatan emosional dengan dosen ya, akhirnya kita bisa tuh mengatur waktu itu. Baik. Ya ininya bolehlah kita diizinkan walaupun tidak bisa sering-sering, tapi kita punya fleksibel waktu itu sehingga kita bisa mengatur semuanya. Oke, baik Kak. Apa saja manfaat yang didapatkan setelah bergabung di kegiatan organisasi kampus sampai saat ini? Manfaat yang pertama jelas adalah relasi. Ya, baik itu relasi antar mahasiswa, ya, relasi dengan dosen, setelah itu relasi dengan dari alumni dari kampus lain. Oke, baik. Karena kan kalian pasti juga kan ketika ngadain kegiatan juga mengundang dari kampus-kampus lain. Iya, minimal betul. terdekat ada Unpad, kira-kira Iya. begitu, atau kampus-kampus kesehatan yang lainnya. Di situlah nanti akan menjadi sebuah ajang silaturahmi. Pada akhirnya ketika kalian lulus kuliah gitu kan, di luar itu kalian nggak hanya mengenal alumni dari WDH aja, tapi mengenal dari kampus-kampus yang lain. Itu, dan pentingnya lagi tadi masalah manage waktu itu kan, akhirnya kita di dunia kerja dipercaya. Iya, betul. Dipercaya atasan. Pertama dipercaya bisa memanage waktu, mengatur waktu. Yang kedua dianggap orang-orang yang pernah berorganisasi dianggap mampu bekerja sama ketika di lingkungan pekerjaan. Iya. Baik. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir nih. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak yang sudah bergabung dan kepada anak-anak yang akan bergabung di HIMA? Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung terutama di HIMA ya, teruslah berproses, artinya jangan pernah mengeluh dengan kondisi apapun ya. Memang ada waktu-waktu tertentu kondisi-kondisi kita berada di titik jenuh. Itu kan baiknya malas lo mau ngapain di HIMA gitu kan. Tapi terus berproses, pada akhirnya nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya. Entah itu mungkin 1 tahun, 2 tahun setelah lulus gitu kan, atau beberapa tahun setelah lulus, itu pasti akan ada manfaatnya. Saya yakini semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Begitupun untuk teman-teman yang baru mau bergabung ya, bulatkan lagi niatnya untuk bergabung ke HIMA atau untuk apa? Untuk berproses belajar. Karena tidak semua pengalaman yang nantinya akan dibawa oleh teman-teman ke dunia kerja itu tidak semuanya hanya dapat dari kampus, dalam arti tidak hanya dalam pembelajaran dalam kelas, tapi sebagian besar adalah akan teman-teman dapatkan di organisasi. Oke, baik Kak. Wah, keren sekali nih pengalamannya. Coba dong Kakak semangatin untuk yang calon HIMA akan bergabung gitu. Oke, semangat untuk teman-teman yang ada di HIMA dan yang akan bergabung ya, semangat semuanya, sukses.